Saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat memasuki Minggu Biasa yang ke-20. Di Minggu Biasa yang ke-20 ini, bacaan-bacaan yang kita renungkan ialah bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 56 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 6 sampai dengan ayat 7. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 11 ayat 13 sampai dengan 15, dilanjutkan ayat 29 sampai 32. Dan Injil Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan 28 dengan tema iman mendatangkan berkat. Bacaan dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan, di mana ucapan Yesus kepada perempuan Kanaan itu, apalagi jika hubungkan dengan budaya kita yang mengatakan, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Mungkin kita akan tersinggung jika dikatakan kita anjing. Ternyata perempuan itu tidak memperlihatkan sikap ketersinggungan. Justru yang terjadi, perempuan itu menanggapi dengan kepercayaan kepada kuasa Yesus. "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kepercayaannya kepada kuasa Yesus yang tak akan dapat dihalangi dan dibatasi, bahwa segala sesuatunya mungkin bagi Allah. Kelebihan dari perempuan itu adalah kemampuannya memahami ucapan atau perkataan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesus sebenarnya ingin menguji secara kritis iman perempuan itu. Dia ingin tahu apakah wanita itu benar-benar percaya bahwa dia adalah anak Allah. Jika wanita itu tidak beriman, dia akan membalas dan membela diri dan bangsanya. Dia benar-benar mengatasi perasaan yang dirasakan Yesus dan berpegang teguh pada imannya dan percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan putrinya. Iman yang besar dari wanita itu mendorong Yesus untuk mengabulkan keinginannya dan dia disembuhkan dari setan yang telah menyerangnya. Tuhan dapat menggunakan kata-kata apapun yang mungkin untuk menguji iman kita kepadanya. Yesus menggunakan hinaan verbal pada wanita itu. Tuhan menggunakan pengorbanan Ishak untuk menguji iman Abraham dan juga menggunakan iblis untuk menguji iman hambanya Ayub. Jadi, janganlah kita selalu membela ego kita ketika ditantang dalam masalah spiritualitas. Tanggung jawab pertama dan utama kita adalah membela Tuhan dalam iman kita.
Mungkin saat ini terjadi, Tuhan sedang menguji iman kita kepadanya. Jika kita kembali ke bawah tekanan, Dia akan tahu bahwa kita memiliki iman yang semakin berkurang. Namun, jika kita berdiri teguh dan mengatakan, "Semoga Tuhan memberi manfaat selama masa baik dan buruk," maka kita akan diberi hadiah 10 kali lipat dari apa yang mungkin hilang dari kita. Saudara-saudari yang terkasih, keselamatan ditawarkan kepada semua orang atau kita semua. Bagi mereka atau kita yang menerima Yesus dalam iman, keselamatan milik kita sendiri. Karena iman dapat mendatangkan berkat. Semoga amin.